Oke, kita sering banget terjebak dalam rutinitas pelayanan sampai kadang lupa apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di bawah permukaan jemaat kita. Nah, ulasan visual kali ini dirancang khusus buat Anda, para mentor rohani, pemimpin sel group, dan tentunya para gembala, buat sedikit mengkalibrasi ulang paradigma kepemimpinan kita. Hari ini, kita bakal membedah sebuah perjalanan transformasi yang krusial banget, pergeseran dari apa yang disebut penyakit telinga gatal menuju pendengaran yang diperbarui. Sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh jujur sama diri sendiri. Apakah saat ini Anda sekedar mengumpulkan sebuah audience atau penonton yang haus dihibur oleh gaya karismatik seorang guest preacher? Ataukah Anda benar-benar mengambil peran sebagai shepherd, seorang gembala sejati yang rela berlelah-lelah membentuk disciples atau murid yang ngalamin transformasi hidup? Ini dua realitas yang bertolak belakang banget loh. Masuk ke bagian pertama, epidemi telinga gatal. Kita coba diagnosa kondisi gereja modern saat ini. Percaya atau enggak, Rasul Paulus udah mendiagnosis kondisi ini dengan super presisi sekitar 2000 tahun lalu di 2 Timotius 4. Dia udah kasih warning kalau bakal datang masanya orang nggak tahan lagi dengar ajaran sehat. Demi memuaskan telinga mereka yang gatel, mereka ngumpulin guru-guru yang cuma ngomong apa yang pengen mereka denger. Bayangin aja fenomena sekarang, di mana jemaat gampang banget scrolling cari khotbah yang paling nyaman didengar. Mereka rela nolak kebenaran demi kenyamanan ego mereka sendiri. Nah, yang menarik nih, kalau kita bedah bahasa Yunani aslinya, frasa telinga gatal ini secara literal emang berarti merasa gatal atau nggak tahan sama pendengaran. Tapi realitasnya, ini sama sekali bukan masalah fisik pada telinga. Telinga itu cuma alat bantu. Ini sebenarnya adalah gejala klinis dari sebuah hati yang terus-terusan nyari kepuasan diri. Akarnya ya di ego yang nuntut buat selalu ditenangkan. Oke, lanjut ke bagian kedua, telinga versus hati. Kita bedah sedikit soal antropologi ala Paulus. Jadi gini, Paulus tuh menjelasin sifat kita lewat 3 urutan. Semuanya selalu bermula dari kardia atau hati. Hati ini yang kemudian memproduksi epitumia, keinginan-keinginan dasar kita. Dan pada akhirnya keinginan itulah yang secara absolut mendikte akoi atau pendengaran kita. Intinya hati membentuk keinginan dan keinginan memfilter apa yang sudi kita dengar. Jadi kalau jemaat Anda nolak teguran, masalahnya bukan pada retorika khutbah Anda, tapi pada struktur hati mereka. Makanya, sekedar ngumbah perilaku luar itu nggak akan pernah mempan, teman-teman. Kita harus balik ke prinsip Yehezkiel. Dibutuhkan sebuah hati baru. Hati yang lama itu keras kayak batu, egois, dan kebal banget sama Allah. Sebaliknya, hati yang baru adalah hati daging yang hidup dan sangat responsif. Perubahan sejati itu menuntut Roh Kudus buat ngelakuin semacam transplantasi spiritual. Pembaruan harus dari akar, bukan cuma polesan kosmetik di permukaan aja. Hal ini ngebawa kita ke bagian ketiga, rantai transformasi. Ada 2 lintasan yang saling bertolak belakang. Coba perhatiin alurnya. Tanpa adanya pembaruan rohani, hati yang lama bakal nimbulin keinginan egosentris yang memicu telinga gatal. Jemaat jadi subjektif banget milih pengajar, cuma mau sama sosok yang bisa ngehibur. Ujungnya, distorsi doktrin yang fatal. Tapi sebaliknya, lihat apa yang terjadi kalau ada regenerasi. Hati yang baru menciptakan keinginan yang tertransformasi, telinga jadi lebih reseptif menerima teguran, yang pada akhirnya bawa ketundukan pada ajaran sehat dan pertumbuhan yang nyata. Regenerasi ini benar-benar ngubah total taste structure atau selera rohani kita. Dari yang tadinya nolak kebenaran, jadi sangat mendambakannya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, diagnostic grid. Kita uji bareng-bareng bedanya audiens dan murid sejati. Di sini garis demarkasinya jelas banget. Di satu sisi, kita ngadepin di audience. Mereka yang bertelinga gatal, orientasinya murni konsumtif. Datang ke ibadah cuma buat nyari euforia, minta berkat, dan nuntut hiburan ala guest preacher yang lagi viral. Doktrin mereka itu rapuh. Tapi di sisi lain, the disciple punya pendengaran yang udah diperbarui. Orientasi mereka adalah pembentukan karakter. Mereka mendambakan kekudusan, rela dibimbing dan dipimpin oleh ketegasan seorang shepherd yang setia menjaga integritas Alkitab. Hasilnya, pertumbuhan yang konsisten dan tahan banting. Di lapangan, Anda pasti sering banget nemuin mentalitas audiens ini secara real time. Kelihatan waktu opini pribadi lebih mendominasi diskusi komsel, atau tiba-tiba ada tembok penolakan waktu Anda kasih teguran Alkitabiah. Kadang juga bentuknya berupa kelompok pasif yang cuma duduk diam karena murni cuma mau jadi penonton aja. Atau yang paling sering nih, pengagungan buta terhadap pengkhotbah favorit mereka. Kalau Anda ngadepin gejala-gejala ini, fix Anda lagi berhadapan langsung sama epidemi telinga gatal. Oke, bagian kelima, strategi intervensi. Langkah nyata yang bisa kita lakuin sebagai pemimpin. Terus, gimana cara kita step out dari sekedar jadi penghibur dan mulai intervensi layaknya gembala sejati? Ada 4 langkah.
Pertama, diagnosa dan soft disruption. Coba sisipkan kebenaran yang perlahan ngusik zona nyaman mereka. Kedua, reorientasi. Anda wajib ngegeser pusat otoritas mereka dari yang tadinya berpusat pada pengalaman pribadi, balik untuk tunduk mutlak sama teks Alkitab. Ketiga, rekonstruksi. Ajarin lagi cara mendengar yang formatif, bukan sekedar dengerin buat konsumsi doang. Dan keempat, pembiasaan. Jadikan kesetiaan pada firman Tuhan sebagai budaya di komunitas Anda. Poin krusialnya bermuara pada satu prinsip ini. Kalau selera jemaat yang mendikte pengajaran Anda, berarti Anda lagi memfasilitasi telinga gatal. Tapi sebaliknya, kalau kitab suci yang secara aktif membentuk ulang selera komunitas itu, wah, berarti Anda lagi berhasil membangun pendengaran yang diperbaharui. Ingat ya, otoritas mutlak harus selalu ada pada kebenaran, bukan pada tuntutan audiens. Akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, refleksi dan komitmen. What's your next step? Luangkan waktu sebentar buat melihat peta visual ini. Ini benar-benar merangkum perjalanan kita hari ini. Dari paham kalau telinga yang gatal itu berakar pada hati yang keras, sampai mengenali perbedaan tajam antara audiens dan murid yang bertumbuh. Strategi intervensi ini adalah cetak biru buat Anda. Ini bukan cuma soal ngubah cara khotbah loh, ini soal memimpin sebuah eksodus rohani, memindahkan domba-domba Anda dari jebakan telinga gatal menuju pendengaran yang benar-benar baru. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang menantang kepemimpinan Anda ke depannya. Mulai hari ini, apakah Anda mau terus membiarkan komunitas mendikte apa yang ingin mereka dengar demi kenyamanan mereka sendiri? Ataukah Anda berani bayar harga buat jadi seorang gembala sejati yang ngajarin apa yang perlu mereka dengar? Pilihannya jelas, mau terus ngehibur sebuah audiens atau mulai ngebentuk disciples Kristus yang sejati.